semuanya. Saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama Sofian, bisa dipakai Pak Adit supaya lebih jelasnya. Saya ini kebetulan dari Puskesmas Taragan. Nah, ibu-ibu kan ini sekarang sama bapak di Posyandu nih. Nah, sebelum saya mau mulai lagi, kalau boleh tahu saya mau kenal satu-satu. Boleh, Dik? Mungkin boleh dari ibu ini. Ya, Ibu Lisa. Oh ya. Saya Sampingnya? Cia. Ya. Sandra. Oke. Nana. Ya. Saya Pak Ari. Kebetulan ada sendiri laki-laki di sini. Kemana ibunya? Pergi ke pasar. Oh, ada dia di sementara ya. Nanti Oke. datang di sebentar. Oh ya. Oke. Karena ini lagi rame-ramenya Posyandu, jadi kalau begitu saya mau sedikit ada permainan kecil. Nah, ini saya tidak butuh di bapak-bapak sama ibu-ibu toh untuk berdiri. Ini permainan yang simpel. Jadi saya cuma arahkan saja. Ini yang ke satu, yang ke satu. Nah, kalau dua-duanya berdiri berarti yang kedua. Nah, ini tambah. Kalau begini sama dengan. Nah, terus kalau dia begini berarti 4. Nah, kalau dia 8 digoyang. Nah, seperti itu. Jadi ingat kiri, ini 1, 2, terus 4. Ya, 4 toh? 4. Terus tambah sama dengan 8. Nah, 6 juga digoyang. Oke. Oke, saya mulai, Dik. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi sudah selesai semua ibu-ibu ya? Oke, mantap sekali. Oke, saya mau mulai, tapi sebelum saya mau mulai, saya mau kasih lihat dulu gambar. Ada satu gambar yang nanti ibu-ibu boleh jelaskan sendiri. Itu gambar apa ya? Oke, saya mulai. Ini gambar apa? Mobil. Ini mobil impiannya ibu-ibu sama bapak toh? Iya. Nah, bisa bawa anak-anak ke mana-mana, bisa bawa keliling, bisa sampai ke daerah, mall, ya betul. Nah, pertanyaan sekarang, misalkan ini bapak-bapak sama ibu, oke, udah beli mobil, masa mau ditaruh aja di garasi? Nggak mau dipakai-pakai. Nah, kalau mobil mau dipakai, berarti dia harus pakai apa dulu? Harus diisi apa? Bensin. Isi bensin, betul. Nah, sementara bensin itu komponen utama dari mobil. Kalau nggak ada bensin berarti nggak jalan. Nah, sama dengan tubuh, seperti itu. Nah, tubuh juga ternyata butuh yang namanya sumber tenaga seperti bensin. Nah, kalau tubuh butuhnya sumber tenaga seperti apa dong? Kira-kira apa? Nasi. Ada lagi. Jagung, sagu. Ya, betul sekali. Wah, sudah jago ini bapak ini. Oke, jadi yang tadi ibu-ibu bapak sebutkan itu adalah namanya sumber tenaga. Sumber tenaganya itu seperti bensin. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sudah konsumsi yang namanya kentang, nasi, jagung, itu sudah bisa menjadi sumber tenaga supaya si mobil atau si badan kita itu bisa berjalan. Seperti itu. Nah, oke. Bapak-bapak mungkin sudah isi bensin, bapak ibu sudah isi bensin mobilnya nih, oke sudah jalan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata bapak-bapak sama ibu-ibu lagi ada halangan mau bawa mobil, terus lagi malas begitu. Nah, yang bawa mobil siapa dong? Sopir. Nah, sama kayak tubuh. Nah, itu namanya sopir. Sopir tujuannya untuk membawa. Yang jadi masalah kalau misalnya sopirnya ternyata mengendalikan si mobilnya, mengatur mobilnya. Yang jadi masalah kalau sopirnya mengantuk.
lampunya ternyata bukan. Bahaya. Nah, bahaya kan? Nah, akhirnya mobilnya kecelakaan. Nah, itulah yang harus kita jaga. Sama seperti tubuh kita juga ada namanya zat pengatur. Nah, zat pengatur itu ada namanya vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral dapat dari mana? Buah. Buah. Dari sayur, betul sekali. Jadi ingat, dalam mobil ini butuh namanya sopir, yaitu zat pengatur. Sama seperti dalam tubuh kita. Berarti zat pengatur kita dalam tubuh kita itu ada buah-buahan dan sayur-sayuran, seperti itu, betul sekali. Oke, sekarang sudah ada sopirnya. Sudah ada bawa mobil nih. Bensin juga sudah full banget nih. Wah, ternyata setelah dibawa-bawa baru muat sampai 2 hari 1 bulan. Nah, kalau misalnya sudah sampai 3 bulan, mobil biasanya butuh apa? Butuh servis ternyata. Nah, sama seperti tubuh juga butuh servis. Nah, kalau misalnya mobil butuh servisnya ternyata butuh oli, butuh oli, AC mesti dibersihin lagi, mesti dibersihkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sama kayak tubuh ternyata juga butuh yang namanya zat-zat supaya bisa mengganti onderdil yang ada dalam organ tubuh. Seperti itu naik. Yang dibutuhkan di dalam tubuh ternyata ada zat pertumbuhan yang namanya protein. Nah, protein yang ibu-ibu bapak tahunya apa? Daging. Daging. Telur. Tempe. Tahu. Ayam. Nah, ternyata dalam protein ada 2 jenis protein nabati sama protein hewan. Ya, betul sekali. Nah, sekarang protein hewan itu apa? Yang dari hewan. Ada hewan. Contohnya apa? Ayam. Betul. Telur. Oke. Nah, sekarang nabati apa? Nah, ya, betul. Kacang. Bagus sekali ini bapak-bapak sama ibu-ibu di posyandu ini. Udah mulai paham ini. Ya. Oke. Sekarang ternyata sudah kita punya di mobil itu sudah lengkap. Oke, udah ada bensin full. Sudah ada sopir yang bisa bawa kita kemana-mana. Bisa bawa ke mall, bisa bawa ke pasar. Nah, terus untuk jangka panjangnya sudah ada juga. Ternyata sudah ada ganti onderdil, sudah ada ganti AC-nya lah, mobil bannya lah. Nah, seperti itu. Nah, sama kayak tubuh, berarti mulai dari sumber tenaga, ada kentang, jagung, kemudian ada lagi zat pengatur yang mengandung vitamin dan mineral kayak sayur-sayuran dan buah-buahan, kemudian yang terakhir tadi ada zat pertumbuhan, itu dari protein baik nabati maupun hewani, contohnya kayak daging, ikan, telur, dan macam-macam lainnya. Nah, setelah kita tahu zat-zatnya, ternyata masih ada satu lagi yang harus kita atur, yaitu porsinya. Ternyata masih ada lagi porsinya diatur. Kenapa mesti diatur? Ya supaya kita tahu batasannya. Sama kayak mobil ternyata tidak selamanya harus diisi full. Kan kalau diisi full tumpah dong. Nah, sama kayak gini. Nah, cara taunya porsi makanan kita ternyata si isi piring ini kita bagi dua. Nah, sudah itu kita bagi setengah lagi. Ternyata setengah dari piring ini 2/3-nya itu diisi sama makanan pokok. Nah, makanan pokok ternyata itu tadi zat sumber tenaga kayak nasi, kentang, ubi. Terus ternyata sepertiganya lagi adalah lauk pauk. Nah, lauk pauk tadi itu apa? Zat pertumbuhan dan protein, betul. Kayak tadi daging, ikan, tempe, tahu, banyak lagi. Nah, kita bahas lagi sebelahnya, setengahnya lagi. Ternyata zatnya itu adalah sayur. Ternyata zatnya ini 2/3 sama dengan hitungannya sih nasi. Nah, seperti itu. Nah, untuk sepertiganya lagi ternyata masuk buah-buahan. Nah, sekarang ibu-ibu ada yang suka makan sayur sama buah-buahan enggak? Ada yang suka semua ya? Oke. Nah, kalau misalnya memang ada yang nggak suka sayuran hijau, pasti coba. Mau sedikit-sedikit boleh, mau banyak juga boleh. Intinya
kita harus konsumsi lengkap, semuanya lengkap. Mulai dari tadi makanan pokok, lauk pauk, sayur-mayur, buah-buahan seperti itu. Oke, jadi setelah kita tahu yang tadi 3 zat sudah, terus porsinya juga udah, wah mantap sekali ini memang. Oke, jadi kalau untuk sampai sekarang itu berarti ibu-ibu sama bapak-bapak ini kan sudah paham ya? Ya. Nah, betul sekali. Oke. Mungkin karena udah paham ini ya, berarti saya tutup sekedar edukasi hari ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.